Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Midya Rasyidah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3C dengan NIM 213111100 yang akan mempresentasikan mengenai tinjauan isu-isu kritis profesi kemahasiswaan perspektif Afrika Selatan. Konteks pendidikan saat ini itu menghadirkan kemahasiswaan dengan berbagai tantangan. Peran kemahasiswaan yang selalu berubah ini menjadi lebih kompleks karena keberagaman usia, etnis latar belakang akademik, dan keuangan siswa. Itu menurut Rumaidi dan Mampuru pada tahun 2010 nomor 716. Tantangan-tantangan ini tidak terbatas pada konteks Afrika Selatan. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Tinggi pada tahun 1998 mencantumkan tantangan-tantangan sebagai berikut seperti pembiayaan, kesetaraan akses, perluasan partisipasi, peningkatan dukungan dan layanan pembangunan, penggunaan teknologi yang efektif, termasuk pembelajaran jarak jauh, penggunaan format pembelajaran baru dan lebih fleksibel, untuk memastikan pencapaian keterampilan baru dan peningkatan kemampuan kerja siswa serta perlunya kerjasama internasional. Kemahasiswaan ditempatkan secara strategis untuk terlibat dengan siswa yang bermakna untuk menyatukan pengalaman di dalam ataupun di luar kelas, meningkatkan pengalaman semangat belajar, memenuhi tujuan pendidikan tinggi yaitu untuk mengembangkan wawasan yang luas. Fondasi penting kemahasiswaan dan melihat peranan penting agenda transformasi dalam sektor pendidikan tinggi dan dalam konteks sosial politik yang lebih luas di Afrika Selatan. Isu-isu yang akan saya bahas mengenai tinjauan isu-isu kritis profesi kemahasiswaan menurut perspektif Afrika Selatan, yaitu yang pertama dasar dari profesi kemahasiswaan, yang kedua agenda transformasi, yang ketiga kebutuhan dan tantangan keuangan siswa, dan keempat menumbuhkan dan mengembangkan kepemimpinan yang beretika, dan yang kelima yaitu jalan lurus. Dalam pandangan Sanden dan Baer pada tahun 2006, fondasi profesi apapun yang terbentuk dari filosofi tentang apa yang diperlukan, pemahaman bersama tentang konstruksi teoritis yang menginformasikan pada serta penerapan akumulasi pengetahuan anggota petugas. Perkembangan landasan untuk profesi kemahasiswaan di Afrika Selatan dengan mengacu pada landasan filosofis dan teoritisnya, teori organisasi, dan implikasinya terhadap program persiapan lulusan. Mengingat sifat kemahasiswaan yang beragam dan fakta bahwa hal itu terus tumbuh dan berkembang. Dua konsep yang bertahan lama dan khas terus membentuk fondasi profesi, yaitu pertama komitmen yang konsisten dan gigih untuk pengembangan manusia seutuhnya, dan fakta bahwa kemahasiswaan mendukung misi akademik perguruan tinggi. Menurut Sanden dan Baer pada tahun 2006, Faria Pascarella dan Terenzini bagaimana perguruan tinggi itu mempengaruhi siswa telah memainkan peran utama dalam memperluas pemikiran tentang pengalaman belajar total dan pentingnya mengintegrasikan kehidupan akademik dan sosial siswa secara sistematis dan terarah untuk meningkatkan kemampuan mereka belajar. Pemahaman yang lebih luas tentang pembelajaran diartikulasikan oleh Killing yaitu pada tahun 2004-5 sebagai berikut. Belajar itu adalah aktivitas yang kompleks, holistik, multisentris yang terjadi di seluruh dan terjadi di pengalaman kuliah.
bidang kemahasiswaan di Afrika Selatan belum berkembang menjadi disiplin akademis formal untuk tujuan kualifikasi. Oleh sebab itu, terdapat unsur-unsur dalam diskusi tentang profesi kemahasiswaan, yaitu yang pertama, kemahasiswaan memainkan peran mendasar dalam fungsi inti atau misi akademik perguruan tinggi, yaitu pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan perlibatan masyarakat. Yang kedua yaitu urusan kemahasiswaan berada pada posisi terbaik untuk memastikan bahwa institusi memenuhi tujuan mereka terkait dengan atribut lulusan, menghadirkan lulusan yang akan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu pengembangan profesional praktisi kemahasiswaan adalah hal yang wajar. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka filosofis untuk urusan kemahasiswaan di Afrika Selatan yang mendasari pekerjaan para profesional dan membimbing praktisi di lapangan sangat penting. Isu yang kedua perspektif Afrika Selatan yaitu tentang agenda transformasi. Pada tahun 1994, di awal dispensasi demokrasi di Afrika Selatan menghadirkan beberapa tantangan yang menakutkan, terutama yang berkaitan dengan tingkat ketimpangan yang luar biasa yang masih meluas di masyarakat. Pendidikan tinggi di Afrika Selatan tidak diragukan lagi memiliki tanggung jawab untuk mengadvokasi dan memupuk tindakan demokratis. Perguruan tinggi adalah tempat dibentuknya pikiran mahasiswa sebagai persiapan untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam masyarakat yang demokratis, menurut Wahid 2010. Salah satu tantangan terbesar dan tersulit di Afrika Selatan sejak tahun 1994 adalah bagaimana menghadapi masa lalu sekaligus menghadapi tuntutan dunia global yang terus berubah. Agenda transformasi tidak boleh dibuang atas nama upaya untuk menjadi universitas kelas dunia. Tetapi kedua sisi ini harus dilihat sebagai dua sisi yang sama. Membantu siswa berkembang secara holistik, mengatasi tantangan sosial ekonomi yang menghambat pembelajaran mereka, dan meningkatkan jumlah lulusan yang lebih berpengetahuan luas harus menjadi tujuan global semua orang yang terlibat di universitas. Wajib juga menjelaskan sebuah universitas yang melepaskan tanggung jawabnya untuk mendidik pendidikan demokrasi kritis tidak dapat menjadi universitas karena salah satu alasan bahwa ia terputus dari perubahan publik yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu kebutuhan dan tantangan keuangan siswa. Afrika Selatan memiliki salah satu tingkat ketimpangan tertinggi di dunia, kemiskinan besar, dan kekayaan besar hidup berdampingan. Oleh karena itu sangatlah penting ya bagi kami untuk secara aktif menciptakan setiap kesempatan untuk memastikan bahwa lebih banyak lagi dari mereka yang saat ini atau secara historis menderita dari kemiskinan dan ketidakberuntungannya dibantu untuk berpartisipasi dalam sektor pendidikan tinggi. Inilah salah satu tantangan utama bagi praktisi kemahasiswaan. Bagi sebagian besar mahasiswa, akses dan kesuksesan berkaitan erat dengan masalah keuangan. Silveri dan Carlson pada 2010 menunjukkan bagaimana siswa menggunakan berbagai strategi untuk menyamarkan kemiskinan mereka dari orang lain. Mereka benar-benar dibungkam oleh stigma kemiskinan dengan perasaan putus asa, sementara pada saat yang sama itu memperberat beban berat yang mereka pikul. Mereka menginternalisasikan penindasan dan pasrah untuk menerimanya. Di banyak universitas,
Divisi Kemahasiswaan telah melembagakan berbagai cara dan sarana untuk setidaknya meringankan beban mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan melalui program studi kerja, pendampingan dan persediaan bulanan perlengkapan dasar. Praktisi kemahasiswaan juga harus mengadvokasi pendekatan terpadu holistik untuk dukungan dan pengembangan mahasiswa. Salah satu cara untuk memastikan bahwa suara mereka dan suara mahasiswa itu didengar dan ditanggapi serius adalah dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan kepemimpinan etis yang kuat di antara para profesional dan praktisi, serta pemimpin mahasiswa meningkatkan kredibilitas sektor ini. Yang keempat yaitu menumbuhkan dan mengembangkan kepemimpinan yang beretika. Komunitas belajar yang efektif berkomitmen pada keadilan, kejujuran, kesetaraan, kesopanan, kebebasan, martabat, dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Penting bagi kita itu untuk tidak hanya fokus pada kepemimpinan etis untuk dan di antara siswa, tetapi kita juga perlu menyadari, menghayati, dan menunjukkan nilai-nilai etis dalam pekerjaan dan kehidupan sehari kita sendiri. Belajar memang memiliki konteks moral dan diharapkan orang terpelajar memiliki ciri-ciri karakter tertentu, termasuk kewajiban moral untuk kebaikan bersama. Dalton pada tahun 1999 menyarankan 4 bidang yang tak terhindarkan dari praktik kemahasiswaan yang seharusnya membantu siswa mengembangkan nilai-nilai moral dan standar etika yang koheren, yaitu belajar dan mempraktikkan integritas akademik, hidup bertanggung jawab di masyarakat, mengembangkan keterampilan dan komitmen berkewarganegaraan untuk kehidupan setelah kuliah, dan tumbuh dan belajar dari krisis moral, pribadi, dan konflik etika. Komunitas pendukung dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan nilai-nilai siswa. Kelima yaitu jalan lurus. Departemen Kemahasiswaan dalam sebuah institusi yang berkomitmen untuk pembelajaran siswa dan pengembangan pribadi harus memiliki karakteristik menurut The Student Learning Imperative atau American College Personnel Association pada tahun 1996 menunjukkan karakteristik berikut, yang pertama, misi Departemen Kemahasiswaan melengkapi misi institusi dengan peningkatan pembelajaran mahasiswa dan pengembangan pribadi menjadi tujuan utama program dan layanan kemahasiswaan. Yang kedua yaitu sumber daya dialokasikan untuk mendorong pembelajaran siswa dan pengembangan pribadi. Dan yang ketiga yaitu profesional urusan kemahasiswaan berkolaborasi dengan agen dan lembaga institusional lainnya untuk mempromosikan pembelajaran siswa dan pengembangan pribadi. Demikian presentasi saya mengenai tinjauan tentang isu-isu kritis dalam profesi kemahasiswaan perspektif Afrika Selatan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.